Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Aida, petugas kesehatan lingkungan Puskesmas Dredah, Kabupaten Lamongan. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pemilahan sampah medis benda tajam dan penggunaan safety box yang sesuai Permenkes nomor 18 tahun 2020 tentang pengelolaan limbah medis di fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah. Mari kita simak bersama. Puskesmas merupakan salah satu tempat penghasil limbah medis dalam jumlah yang besar. Di antaranya dapat membahayakan kesehatan lingkungan dan sekitarnya. Selain membawa dampak positif bagi masyarakat, puskesmas juga berpotensi membawa dampak negatif. Dampak negatif puskesmas dapat berupa pencemaran dari suatu proses kegiatan, misalnya bila limbah medis yang dihasilkan tidak dikelola dengan benar. Limbah medis yang tidak dikelola dengan benar dapat mengakibatkan pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, dan mempunyai potensi dapat menyebabkan infeksi dan cedera karena tusukan limbah medis benda tajam. Penyakit akibat tertusuk jarum suntik diantaranya hepatitis B, hepatitis C, dan HIV. Adapun limbah medis tersebut terdiri dari limbah infeksius, limbah patologis, limbah benda tajam, limbah bahan kimia kadaluarsa, limbah radioaktif, limbah sitotoksik, dan limbah farmasi. Untuk ketentuan warna limbah sebagai berikut. Untuk limbah infeksius dan patologis diwadahi dengan warna kuning. Contohnya, kapas bekas gigi, handscoon, masker, cotton pellet, limbah kumur pasien, darah, saliva, suction, atau bahan cetak yang telah digunakan. Untuk benda tajam diwadahi dengan safety box. Benda tajam apapun yang dapat menembus kulit, contohnya seperti jarum suntik, pisau bedah, pecahan kaca, strapless, wire sisa, ataupun spuit. Untuk bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, dan limbah farmasi diwadahi dengan warna coklat. Cairan atau gas kimia dan juga produk-produk farmasi yang tidak dapat digunakan lagi atau kadaluarsa, contohnya seperti obat-obatan, obat-obatan yang kadaluarsa, sisa tambalan seperti resin komposit, GIC, alginat, ampul, dan sisa bahan cetak. Untuk limbah radioaktif diwadahi dengan warna merah, sedangkan radioaktif cairan radioterapi yang tidak digunakan atau cairan penelitian laboratorium atau alat yang terkontaminasi dengan cairan tersebut, contohnya seperti fixer, developer film, dan pembungkusan film. Untuk limbah sitotoksik diwadahi dengan warna ungu. Bahan yang terkontaminasi obat sitotoksik selama perakitan, pengangkutan, dan tindakan terapi sitotoksik, contohnya seperti obat kemoterapi. Untuk limbah non-medis di puskesmas diwadahi dengan warna hitam, sedangkan limbah non-medis seperti sampah umum, contohnya sisa makanan, minuman, plastik, dan juga kertas termasuk dalam sampah umum. Berikut adalah contoh pemilahan sampah medis di unit gawat darurat Puskesmas Dredah, Kabupaten Lamongan. Untuk botol infus yang sudah kosong cairannya dimasukkan pada tempat sampah yang memiliki plastik kuning dan terdapat label. Untuk kertas plastik dari alkohol swab dimasukkan dalam tempat sampah umum. Untuk kapas dan perban dimasukkan dalam wadah yang sudah dilapisi plastik kuning dan ada labelnya. Untuk pecahan kaca, spuit, dan jarum suntik dimasukkan di safety box. Sedangkan untuk handscoon dan masker dimasukkan dalam tempat sampah medis yang dilapisi plastik kuning dan diberi label. Berikut adalah safety box yang ada di Puskesmas Dredah, Kabupaten Lamongan. Untuk bagian atas ada lubang untuk memasukkan jarum suntik atau benda tajam lainnya. Kemudian ada tulisan peringatan jangan diisi penuh atau hanya 3/4 dari ukuran volume safety box.
Di bawahnya ada tulisan bahwa safety box hanya dapat digunakan sekali pakai saja. Di sisi samping adalah garis batas pengisian safety box, yaitu 3/4 ukuran volume safety box. Demikian video tentang pemilihan sampah medis benda tajam dan penggunaan safety box yang sesuai aturan di unit gawat darurat Puskesmas Redah, Kabupaten Lamongan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.